Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang kami kasihi dalam kasih Yesus, teristimewa Bapak Ibu BPMJ Gereja Sumba Jemaat Pamiti Karata, seluruh anggota majelis jemaat dan warga jemaat. Perkenankan kami untuk menyampaikan sebuah komentar pendek menjelang saat di mana anak-anak kami dari Gereja Sumba Jemaat Wengapu cabang Membara yang akan mempersembahkan sebuah drama dalam kaitan dengan hal Natal dengan judul Pilar-Pilar Kasih. Sebagai gembala, saya juga mengikuti kehadiran mereka di sini. Tapi sesungguhnya kami tidak akan bertahan lama karena harus pulang istirahat. Saya dianjurkan oleh dokter jam 10 malam harus beristirahat. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya saya hanya hadir dalam roh dan doa, mengikuti apapun yang akan diperlihatkan oleh anak-anak saya dari Jemaat Wengapu cabang Membara yang pada tahun 2010 yang akan datang cabang ini akan mekar. Jadi saya bangga bahwa mereka sanggup tampil kemana saja mereka ingin, dan kami restui mereka hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat, teristimewa juga di Jemaat Pamiti Karata malam hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian tahu bahwa salah seorang dari saudara-saudara yang ingin pentaskan drama malam hari ini berasal dari agama Islam. Dan saya ini hal yang luar biasa. Mereka di cabang Membara hidupnya cukup rukun, berdekatan sekali masjidnya dengan gereja. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab di Republik ini agak lain sedikit. Kalau orang lihat gereja suka bakar gereja, kalau orang lihat masjid suka bakar masjid. Orang Islam dan orang Kristennya kurang akur begitu. Tapi baru-baru saya pulang dari Yerusalem, saya melihat di sana ada sebuah gereja. Gedung gereja dipakai oleh 3 agama. Agama Yahudi pakai hari Sabtu, agama Islam pakai hari Jumat, agama Kristen pakai hari Minggu. Akur aja mereka di sana. Nah, mudah-mudahan kita juga di Sumba secara khusus, orang beragama apapun juga tetap akur begitu. Dan ini doa dan harapan kita semua. Dan sesungguhnya di lingkungan atau wilayah cabang yang kami katakan tadi cabang Membara, saudara-saudara kami di sana cukup rukun. Dan karena itu juga dalam drama ini ada salah seorang dari agama Islam yang ikut bersama untuk mementaskan drama tersebut. Jadi selamat mengikutinya, dan saya hanya menonton kurang lebih 5 menit dan akan meninggalkan anak-anak saya di sini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa mereka telah siap di dalam Tuhan mempersembahkan drama ini sebagai persembahan di tengah-tengah persekutuan jemaat di Pamiti Karata. Hanya ini yang saya bisa komentari. Selamat malam, selamat Natal, dan selamat menyongsong tahun baru. Saudara-saudari, sebelum drama ini kami pentaskan, akan kami perkenalkan para pemain. Sebagai ibu diperankan oleh Meli Yusuf. Sebagai Andre diperankan oleh Ardian Chantri Yusuf. Sebagai Nita
diperankan oleh Devi Hepe. Sebagai Rian diperankan oleh Daniel Liwan. Sebagai Victor diperankan oleh Alex Lado. Sebagai teman yang pertama diperankan oleh Melki Koro. Sebagai Nono diperankan oleh Ahmad Itu. Sebagai teman kedua diperankan oleh Oviga. Sebagai Fanny diperankan oleh Vivi M. Ribu. Waktu yang terus bergulir menggores kenangan dalam perjalanan hidup manusia ciptaan Tuhan. Terlahir dalam tawa dan tangis, juga dalam suka dan duka. Kami mengabadikan sebuah kenangan yang tertuang lewat pementasan yang akan kita saksikan sebentar. Kisah ini kita awali dalam sebuah keluarga yang penuh gejolak. Bagaimanakah perjalanan kehidupan mereka? Mari kita saksikan awal kisah ini. Saya. Tetapi kamu kan harus ingat apa yang dipesankan oleh Bapak Pendeta, bahwa kita itu harus lepas fokus. Apalagi kamu kan tahu kegembiraan sekaligus usia itu akan berlalu. Wah, pasti lagi menantikan ibu. Maaf Naruni, kalian jadi terlambat pergi penyempurnaan di gereja. Tidak apa-apa Tante. Asalkan semua urusan agar kita masuk SMA itu selesai. Oh ya Andre, tadi bertemu dengan Fanny dan yang titipkan salam buat kami. Fanny itu kan pacarnya Andre. Ya kan? Kamu ini ada aja. Ayo kita berangkat. Selamat siang, hati-hati di jalan ya. Apa arti sini sebenarnya? Sini itu artinya mengambil alih tanggung jawab iman dari seorang anak apabila anak itu sudah dewasa dan sudah mampu untuk melaksanakan. Terus apa maksudnya ambil alih tanggung jawab iman itu? Begini Dita, pada waktu kakak masih kecil, kalian berdua kan dibaptis.
dan yang mengambil alih tanggung jawab adalah ayah dan ibu. Setelah kalian bertumbuh menjadi seorang pemuda, pelayan memperingatkan pada ayah dan ibu agar kalian berdua mengikuti kelas katekisasi. Setelah itu kalian disidih. Sesudah kalian disidih bukan berarti kalian terlepas dari tanggung jawab orang tua dan pelayan. Apakah juga termasuk dalam hal kehidupan? Tidak bisa, karena biar bagaimanapun kalian berdua adalah anak-anak ibu. Untuk itu ibu harus memperhatikan perkembangan iman, termasuk iman tanpa tujuan. Oh ya, Bu. Melalui apakah kita dapat menguatkan iman kita? Apakah hanya melalui kebaktian kiranya saja? Oh tidak bisa, tetapi lewat kepada BA, persekutuan pemuda, dan kelas katekisasi, serta diberinya dengan praktek kehidupan kita. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kalian berdua harus mengikuti kelas katekisasi. Ya nak. Baik, Bu. Apa yang Ibu katakan kita akan lihat bersama. Syukurlah nak, dan ingat jangan main batu. Ya, Bu. Ayo nak, kita ke dalam untuk berbenah. Itulah penggal perjalanan kehidupan keluarga ini. Karya tutur kata penuh kisah. Ada pula cinta dan sayang. Indahnya pencarian kehidupan keluarga ini. Apakah semua itu mampu dipertahankan? Ataukah semua itu akan berubah? Mari kita saksikan adegan berikut. Oh iya bro, kemarin saya dan teman-teman ada pertemuan pemuda di rumah Surut. Banyak teman kita yang hadir, termasuk pacar. Apa saja mereka bahas yang dibicarakan? Biasalah Ren, kami membahas tentang persekutuan pemuda dan organisasi Kristen yang ada di dalam lingkungan kita ya. Ya, diantaranya tentang persekutuan pemuda dan kelas katekisasi ya. Malas dengan semua kegiatan itu. Andre, kamu ini gimana sih? Seharusnya kita sebagai pemuda itu mendukung dong kegiatan seperti ini. Apalagi kegiatan seperti ini kan kegiatan rohani, Andre. Dan kegiatan seperti ini akan menambah wawasan kita terhadap Alkitab, Andre. Terus gimana, Andre? Sorry Pak, ayo Pak, silakan masuk. Kebetulan kamu datang Pak. Oh iya, saya dan Andre sedang membicarakan tentang hasil pertemuan kita kemarin. Dan rupa-rupanya Andre tidak menyetujui tentang usul kamu itu Pak. Apa betul yang dikatakan Andre? Bukan tidak setuju saya. Cuman kalian tahu sendiri kan keadaanku. Kalian juga tahu keadaan kesibukan ibu. Jika mereka sudah keluar, aku mulai jaga rumah. Seperti saat ini yang kalian lihat. Andre, kami tahu keadaan kalian. Oleh sebab itu, saya datang untuk menanyakan, apakah kamu mau pergi bersama kami atau tidak? Nah, sekarang saya sudah mengetahui jawabannya, dan saya memaklumi keadaanmu. Salam. Pak, maaf ibu terlambat sehingga ibu tidak sempat membuat minuman. Oh, tidak apa-apa, Tante. Ya Bu, kami maklum dari kesibukan Ibu. Dan juga kami terlalu terlena dengan pekerjaan kami, sehingga kami lupa semuanya. Ya, terutama si Andre. Masalah apa yang sedang dibicarakan sampai Andre juga tidak sempat membuat minuman untuk kalian? Begini, Tante. Kami sedang membicarakan tentang rencana ibadah Padang yang akan dilaksanakan oleh pemuda-pemudi kita pada 2 minggu yang akan datang. Tetapi Andre tidak bisa ikut bersama kami karena ibu bekerja dan kita ke sekolah. Nah,
sekalian, Fani, Ibu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Fani. Apalagi menyangkut hal iman. Ibu rela kok melepaskan pekerjaan Ibu. Ibu bersyukur kepada kalian berdua yang sudah berbuat seperti itu. Apalagi dalam suasana yang alami dan bersantai. Sudahlah Andre, kamu kan sudah mendengar kata Ibu. Nah, sekarang tinggal kamu saja, Andre. Gimana, Andre? Andre, kamu harus bergina. Apakah kamu tega meninggalkan Fani pergi sendirian? Rian, Fani, Andre pasti akan pergi bersama-sama kalian. Makasih, Bu. Andre, kalau begitu kami permisi. Ren, kami akan menunggumu 2 minggu depan. Ayo, Ren. Tolong hati-hati di jalan ya. Ya. Hati-hati ya nak. Berbahagia rumah tangga yang berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kita yakin bahwa berkat Tuhan tersedia bagi mereka yang takut akan Dia. Di antara perjalanan kehidupan ini, ada persoalan atau pergumulan yang datang. Apakah pergumulan itu mampu teratasi? Mari kita saksikan adegan berikut ini. Gimana, Bi? Kapan mau berusaha dengan pertemuan itu? Sabtu dan Minggu yang akan datang. Saat ini Brody dan Yudi sedang mencari tempat yang baik. Wah, mengapa tidak mencari yang lain saja? Apa sebabnya, Greg? Gini, bro. Sudah 2 minggu berturut-turut ini, saya sudah tidak lagi ikuti ibadah mingguan di gereja. Andre, kamu ini bagaimana? Kamu kan sudah siki, berarti kamu sudah bebas kan? Jadi tidak ada paksaan lagi kamu harus ke gereja. Apalagi kamu yang menentukan kalau hari Minggu itu tidak harus ke gereja. Kita kan sudah bebas, Andre, dan juga sudah diselamatkan. Jadi tidak ada paksaan lagi kita harus ke gereja. Dre, kamu tahu Dre, masa muda dan sekali Dre. Lebih baik kita menggunakan masa ini dan sepuasnya Dre. Bagaimana, Andre? Apa kamu akan ikut? Oke, baiklah kalau begitu. Tapi kalian jangan berdebat siapa? Gimana? Oke. Oke? Kalau begitu sekarang kami mau pamit ke rumahnya Doni dan Oke. Yudi. Satu nafas, ayo. Bilang preman. Ayo bro, habisin. Oke.
Kamu pasti kata-kata saksi di gereja ya, Say? Iya, Andre. Oh ya, kebetulan lewat dan Simpelan ingin menyampaikan bahwa pada hari Sabtu yang akan datang akan dilaksanakan pertemuan pemuda dan diharapkan kita semua hadir. Dan dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh pendeta. Wah, kayaknya saya tidak sedih di acara tersebut. Apa karena harus menjaga rumah? Bukan itu masalahnya, Pak. Masalahnya saya sudah terjanji pada teman saya. Janji apa dan pada teman siapa? Saya janji sama Victor, kami mau berkemah pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Tapi kau bisa batalkan, Andre? Tidak bisa, Pak. Apalagi saya juga malas ikut kegiatan ini. Apa? Kamu katakan malas? Asal kamu tahu, Andre, pertemuan seperti ini sangat penting untuk kita. Karena dalam pertemuan ini akan dibicarakan mengenai masalah pemuda dalam berpartisipasi dalam gereja. Fanny, saya sudah dewasa. Lagi pula saya juga sudah di sini. Jadi terserah saya dong. Oh, pantas saja selama ini kamu tidak pernah lagi ke gereja. Dan bila diajak ibadah pemuda, alasannya malas, sibuk, inilah, itulah. Tapi kenyataannya, kamu pergi kan bersama-sama dengan teman-temanmu. Re, kamu mau keterlaluan. Kamu lebih mementingkan kesenangan dunia ini daripada hal iman dan keselamatan. Fanny, apapun yang kamu katakan, saya terima dan akui. Tapi soal yang perlu kamu ketahui, saya juga punya kepentingan keputusan saya sendiri. Kalau memang itu keputusan dan kepentingan kamu sendiri, saya juga mempunyai keputusan saya sendiri. Dan saya saat ini kita Kalian masalah kita diputus. Siap. mengecewakan sesama. Berhadapan dengan semua itu, adakah tempat menyenangkan pergumulan ini selain daripada Tuhan? Masih adakah sesama yang prihatin dari peduli? Untuk memperoleh jawabannya, mari kita ikuti adegan berikut. Mita, kamu kelihatannya sedih. Memangnya kamu punya masalah ya? Kalau memang kamu punya masalah, coba kamu ceritakan pada kakak. Mungkin kakak bisa mencari jalan keluar. Bukan masalah Nita, Kak, tapi masalah Kak Andre. Memangnya ada apa dengan kakak Andre kita? Kurang lebih 2 bulan ini Kak Andre berubah. Apanya yang berubah pada Andre? Coba kamu ceritakan pada kakak. Begini Kak, pada awalnya Nita mendengar bahwa Kak Andre dan Kak Mani telah pisah. Sejak saat itulah Kak Andre berubah. Kak Andre tidak lagi mengikuti ibadah di gereja, persekutuan, dan pertemuan pemuda. Kak Andre juga sering marah-marah dan meninggalkan Nita tanpa alasan. Dan sekarang, yang lebih menyakitkan, Kak Andre telah berani membantah dan menikah ibu. Sudah separah itu kak sifat dan sikap Andre terhadap ibu dan juga kamu kita. Itulah kenyataannya Kak. Ditambah lagi, Kak Andre sering keluar pagi. Jika Victor mengajaknya, pasti Kak Andre akan pergi tanpa pamit pada kami. Tidak. Kamu harus sabar. Doakan kakakmu agar dia mau kembali seperti Andre yang dulu. Selamat sore Pak.
Ayo Pak, silakan duduk. Nita, kamu kelihatannya sedih. Iya Pak, kita sedih atas sikap Andre akhir-akhir ini. Saya juga telah mendengar kabarnya bahwa Andre tidak pernah lagi ke gereja dan itu berhubungan bersama Bunda. Malah semakin parah Pak. Sekarang saja, Andre telah berani membentak dan membentak ibunya. Apa betul yang dikatakan Ria, Nita? Iya Kak, kita juga sering dimarahi dan dibentak tanpa alasan. Iya, tapi apa yang menjadi alasannya sehingga Andre berbuat seperti itu? Maaf Kak, Nita merasakan semua ini sejak kakak berpisah dengan Kak Andre. Apakah betul kakak telah berpisah dengan Kak Andre? Nita, maafkan kakak jika keputusan kakak itu membuat Andre berubah dan kamu menjadi terpuruk. Pak, kamu jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri Pak. Sebab kamu mengambil keputusan itu, pasti kamu punya alasannya Pak. Ria, siapa yang tidak kecewa dengan sikapnya? Diajak ke gereja tidak mau, alasannya malas. Tapi dia pergi bersama-sama dengan teman-temannya. Dia diajak oleh Victor dan teman-temannya, Andre langsung pergi. Semua itu terjadi padanya sekali, tapi sering terjadi. Kak, tolonglah Nita dan Ibu agar dapat menegur Kak Andre. Kak, Nita tahu kakak tidak bersalah pada kamu, terutama pada Kak Andre. Tapi Nita mohon agar kakak dapat mengembalikan Kak Andre pada keadaan seperti yang dulu. Baiklah Nita, kami akan berusaha untuk itu. Tetapi Nita juga harus mendukung kami dalam doa. Doakanlah Andre, biar Andre kembali seperti Andre yang dulu lagi. Terima kasih Kak atas nasihatnya. Sekarang Nita pamit Kak. Baiklah Nita. Kalau begitu saya juga pamit ya. Saya akan mengantarkan itu. Baiklah Pak. Oh iya Pak, besok saya dan teman-teman akan ke rumah untuk membicarakan kalian. Salam. Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata masih ada yang peduli terhadap sesama yang berada dalam pergumulan. Mereka membagi kasih sayang yang berhubung. Dengan adanya dukungan dari sesama, apakah selesai sudah persoalan yang dihadapi oleh keluarga ini? Mari kita saksikan adegan berikut ini. Bagaimana? Apa kamu sudah memperoleh uang itu? Dre, atau kamu semua tulis kamu itu Dre? Kita berbicara baik-baik. Hai teman, dari mana kau? Katakan di mayamu. Ulang teman, tidak usah ingat ingat. Apa yang kau dapat? Uang. Tidak kan? Lebih baik kamu untuk membantu ibu bukan untuk memberikan uang. Tapi Kak, Tidak ada ketapian, bukan sebagai kali ini. Ulang. Nita, benar apa yang dikatakan kamu? Apa yang kau dapat? Percuma kalian ikut kegiatan, percuma ke gereja, dan juga berdoa kalau hidup kalian tidak berubah. Kak, memang Nita tidak mendapatkan uang dari semua kegiatan ini. Tapi ingat Kak, Nita mengumpulkan harta abadi di surga.
Dan satu hal lagi bagi kalian, bahwa di hati kalian tidak ada lagi kedamaian. Yang ada hanyalah iri, dengki, dan marah. Percuma kalian menjadi pemuda Kristen kalau sikap kalian seperti ini. Diam kau! Kamu bergerak! Salam, Ibu. Apa yang terjadi dengan itu, Kak? Dek, tadi kau melihat ibu sakit tapi tidak khawatir. Aku peduli untuk ibuku. Paling-paling dia buka pusing. Dek, kamu memang seorang kakak yang tidak mempunyai tanggung jawab dan seorang anak yang tidak tahu membalas budi. Bani, apa pedulimu pada Andre? Atau kau ditinggalkan olehnya sehingga kau berbicara seperti itu? Tidak, jangan teman. Kau sangat cepat boleh lakukan. Semua ini kau yang lakukan. Kalau kalian berada berpisah. Fik, cinta kau ditolak oleh Fanny. Kau dendam padanya. Sehingga kau mendekati Andre dan rencana mau berhasil. Sekarang Fanny dan Andre berpisah dan Andre percaya padanya. Tapi satu hal yang kau lupakan, Fik, Tuhan tidak akan pernah memberikan keleluasan. Saja kau seorang pemuda Kristen, kalau hatimu seperti iblis. Victor, teganya kau berbuat itu pada kami. Dan kamu juga, Andre. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Sadar, Andre, kalau kamu terus-menerus seperti ini, kamu akan mendapatkan teguran dari Tuhan. Persetan yang sama itu. Apa pun yang buat itu terhadap saya. Suruh saja kau untuk turun untuk menegur saya. Andre, jangan makan. Kak Andre, Kak. Diam kau. Dan kalian semua, kalian datang oleh suci yang sombong dan tadi mengantuk segala. Andre, tidak ada yang suci, nak. Tetapi itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan yang mau menyadarkan dan menguatkan. Andre, janganlah keras hatimu, nak. Tetapi renungkanlah apa yang dikatakan Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8, nak. Tidak, ayo lagi. Mau kalian lewat tiang di sana seperti kalian. Kau Andre pulang akan kamu. pergi, Andre. Apa? Kak, kenapa tinggalkan kami pergi? Neta, ibu, biarkanlah Anda pergi. Mungkin ia akan merenungkan semua perkataan kita dan juga perkataan ibu. Seandainya Anda tidak berubah, Anda pasti berubah. Kita harus yakin. Dan satu hal yang perlu kita ingat, setiap surat kita dengan sungguh kepada Tuhan, pasti akan dibukakan jalan bagi kita dan juga bagi Andre. Dan kita jangan bosan-bosannya menegur, menasihati, dan mendoakan Andre agar ia mau kembali seperti Andre yang dulu lagi. Terima kasih, Nak. Semoga Tuhan menjaga dan menyertai kalian. Kami hanya menjalankan perintah yang telah diberitakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pemuda dan pemudi Kristen. Tante, Tita, kalau begitu kami permisi. Terima kasih, Nak, sudah mau menjenguk ibu. Nita, jaga ibu. Kami pamit. Salam.
Keluarga ini semakin ditempatkan pada sebuah posisi yang sangat sulit. Dalam keadaan seperti itu, masih adakah titik cahaya terang? Ataukah seluruh keluarga tenggelam dalam pergumulan dan semakin menjauhkan mereka dari Tuhan? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita saksikan adegan berikut ini. Apa sebabnya hidup kita ini tidak berubah? Bu, apa sebabnya hidup kita ini tidak berubah? Nita, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, nak. Kita tahu hal itu. Tapi apakah kau bersalah? Nita, ibu tahu, ibu memang yakin bahwa mereka lah yang membantu ibu. Apalagi waktu ibu sakit, kita hanya berdoa agar Tuhan yang membalas semua kebaikan mereka. Seandainya Kak mau bekerja, mungkin sudah dapat membantu ibu. Nita, tidak baik berkata begitu. Doakanlah kakakmu, jangan memberitahu saja. Percuma saja, Bu, jika Kak Andre sendiri tidak mau berubah. Kita saling kecewa dan benci pada Kak Andre. Nita, tidak baik kamu membenci kakakmu. Jika engkau membenci kakakmu, sama saja dengan engkau membenci dirimu sendiri. Nita tahu hal itu. Tapi apakah Kak Andre pun tahu dan sadar akan hal seperti yang dikatakan itu? Selamat sore, ayo silakan duduk. Oh ya, bagaimana pekerjaan ibu dan sekolah perintah? Syukur pada Tuhan, nak. Ibu sudah bisa bekerja lagi dan Nita sudah rajin ke sekolah. Cuma Nita punya masalah dengan kakakmu Andre. Nita, apa masalahmu? Jujur Kak, kita sangat kecewa dan benci pada Kak Andre. Karena Kak Andre tidak mau bekerja membantu. Kak Andre hanya keluyuran, sedangkan Tuhan sudah memberikan kemampuan dan kekuatan itu kepada Nita, mungkin waktunya belum tepat. Tapi kakak yakin suatu saat nanti Andre pasti akan menyadari tentang tanggung jawabnya terhadap keluarga. Tapi kasihan ibu Kak. Ibu selama ini sudah bekerja sendirian. Ingin rasanya kita berhenti sekolah dan membantu ibu. Tidak, Nita, kamu harus terus bersekolah. Biarlah ibu nak yang bekerja. Bu, bergabung padaku. Kalau ada yang lebih kecil. Andre, ibu dalam keadaan sakit, nak. Dari mana ibu mendapat uang seperti? Mana waktu itu selama ini? Kak, tidak pantas kakak berbicara seperti itu pada ibu. Dan untuk kakak ketahui, uang kerja ibu habis untuk keperluan kita bertiga setiap hari. Andre, apakah kamu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibu? Sehingga seakan-akan kamu memaksa. Seharusnya kamu bersyukur memiliki ibu seperti ibumu ini yang berusaha bekerja diri kalian. Baik, kamu ini pun tidak bisa lagi. Kamu jangan menjadi saya bersyukur. Karena bersyukur berdoa tidak ada gunanya. Yang saya butuh sendiri adalah uang. Uang. Andre, jangan bicara. Jangan kamu kasar anak yang mata kasar. Ibu kepada Tuhan. Andre, sudah dari sekarang kamu sudah sadar.
keselatan perilakunya. Kalau begitu saya permisi. Saya akan ke Maria. Terima kasih nak sudah mau menjenguk ibu. Hati-hati di jalan ya kak. Salam. Akankah pergumulan itu berakhir ketika keluarga ini terus bertelut di bawah kaki salib Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita saksikan adegan berikut ini. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenang, tak kunjung mengorang di sore hari nan sepi. Ibuku bertulis sujud berdoa, aku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Kebetulan tadi ibu bertemu dengan mereka dan ibu mengajak mereka kemari. Boleh, kami juga hendak kemari sebab ada yang hendak kami bicarakan dengan ibu dan juga kamu, Dita. Masalah apa kak? Kelihatannya penting sekali. Apa yang kita memang penting berita ini, tapi baru sekedar isu. Maaf Andre, apakah akhir-akhir ini Anda sering keluar rumah atau tidak? Memang sudah 1 minggu lebih ini Andre sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi.
Ibu sudah pergi ke teman-temannya dan bertanya kepada Victor. Ternyata Andre juga tidak ada di sana. Emangnya ada masalah apa dengan Andre? Begini Tante, 2 hari yang lalu saya mendengar Victor, Andre dan temannya dicari oleh beberapa orang kampung sebelah. Kak, apa telah dipokokkan sehingga orang-orang mencarinya? Apakah ia mencuri atau berkelahi? Bu, Nita, kami juga belum mengetahui dengan pasti apa yang mereka lakukan. Tante, Rita, mengenai Vino kan masalahnya ada kaitannya dengan uang. Sekarang baru Andre rasakan akibat dari semua perbuatannya selama ini. Nita, kami tahu apa yang kau rasakan dan juga itu. Kami pun merasakan itu, tapi kami tidak melakukan. Sebab biar bagaimanapun Andre adalah saudara kita di dalam Tuhan. Nita, tidak bisakah kau memaafkan kakak Andre? Nita, Yesus saja memaafkan umat yang telah berbuat dosa kepada kita. Kenapa kita sebagai pengikutnya tidak mau memaafkan sesama? Sudah tidak ada kasih dalam hati lagi untuk memaafkan kakak. Maafkanlah dia, Nita. Andre, apa yang terjadi dalam benak? Andre, kamu habis berkelahi ya? Keroni, apa yang terjadi Andre? Ceritanya panjang. Tetapi pada intinya sekarang Anda sudah menyadari semua perbuatan yang dilakukan selama ini. Oleh sebab itu dia ada di tempat ini. Sekarang kalian dengarkan apa yang akan kita